Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sukabumi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan 3 hal. Yang pertama, menjelaskan tentang negara. Yang kedua, warga negara. Yang ketiga adalah sejarah lahirnya Pancasila. Baik, yang pertama ada negara. Pengertian negara. Apa sih negara itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian yang kedua, yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga banyak menentukan tujuan nasionalnya. Baik, selanjutnya ada fungsi negara. Teman-teman, selain memahami pengertian negara, juga perlu mengetahui fungsi negara sebagai sebuah tugas organisasi di mana negara itu diadakan. Apa sih fungsi negara? Adapun fungsi negara, diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan penertiban. Negara dalam mencapai tujuan bersama dan untuk mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat harus melaksanakan penertiban. Jadi, dalam hal ini negara bertindak sebagai stabilisator. Baik, yang kedua ada mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Setiap negara selalu berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara adil dan merata. Yang ketiga ada pertahanan. Pertahanan negara merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menjaga kemungkinan serangan dari luar diperlukan pertahanan. Maka dari itu, negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Selanjutnya, menegakkan keadilan. Keadilan bukanlah suatu status, melainkan merupakan suatu proses. Keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Baik, selanjutnya ada secara umum, ada unsur-unsur negara. Ada 4 unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat. Negara adalah komunitas yang terdiri dari rakyat. Tanpa rakyat, tidak akan ada negara. Populasi rakyat bisa lebih atau kurang, tetapi harus ada. Orang-orang yang tinggal di negara adalah warga negara. Mereka menikmati hak dan kebebasan sebagai warga negara, serta melakukan beberapa kewajiban terhadap negara. Baik, yang kedua ada wilayah. Negara adalah kesatuan teritorial. Wilayah ini dapat meliputi daratan, laut, dan udara. Luas negara bisa besar atau kecil. Namun, ia harus menjadi bagian wilayah yang pasti dan ditandai dengan baik. Seluruh wilayah negara berada di bawah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi negara. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Negara harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah yang membuat, yang melaksanakan, yang menegakkan, dan mengadili hukum negara. Negara menjalankan kekuasaan kedaulatannya melalui pemerintahannya. Kedaulatan adalah unsur negara yang paling eksklusif. Kedaulatan merupakan dasar di mana negara mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayahnya. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Selain yang 3 yang barusan disebutkan, yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Unsur yang harus dimiliki negara adalah pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain.
bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif. Artinya, suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Baik, selanjutnya ada tujuan negara. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begini bunyinya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori ilmu negara, tujuan sebuah negara dapat dilihat dari sudut pandang, yakni tujuan negara yang berkaitan dengan tujuan akhir manusia, tujuan kekuasaan, dan tujuan kemakmuran. Yang pertama, ada tujuan negara. Tujuan negara yang berkaitan dengan tujuan akhir manusia. Teori ini didukung dari sudut pandang seorang Kristiani, yaitu Agustinus, dan tokoh filsuf Islam, yakni Ibnu Taimiyah. Menurut Agustinus, terdapat dua macam negara, yakni Sitifas Dei dan Sitifas Terrena. Sitifas Dei adalah negara Tuhan yang terpuji karena sesuatu dengan cita-cita agama. Dan Sitifas Terrena adalah negara dunia yang membawa kesengsaraan dan kekacauan karena tidak berdasar pada ajaran Tuhan. Apabila rakyat dari suatu negara ingin merasa aman, sejahtera, dan memiliki kekuasaan yang langgeng, maka Sitifas Terrena harus mengikuti dan mengabdi pada Sitifas Dei. Baik, sedangkan menurut tokoh filsuf Islam, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tujuan sebuah negara menurut hukum syariah. Tujuan tersebut berupa menyempurnakan akhlak manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran semua makhluk, mewujudkan kemakmuran, dan lain sebagainya. Atas adanya pendapat tersebut, negara dianggap dapat memberikan jaminan dan kesempatan bagi setiap warganya untuk mencapai tujuan akhir hidupnya masing-masing sesuai ajaran agama masing-masing. Yang kedua adalah tujuan kekuasaan. Niccolò Machiavelli mengatakan bahwa tujuan dari sebuah negara adalah ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai apabila adanya kekuasaan yang absolut dan sistem pemerintahan yang sentral. Yang ketiga ada tujuan kemakmuran. Teori mengenai tujuan negara yang berupa tujuan kemakmuran terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, kemakmuran individu, dan kemakmuran rakyat. Pada teori tujuan kemakmuran rakyat, isi dari ketentuan hukum harus mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Tentu saja dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terkait pada bentuk formal undang-undang. Misalnya, dalam keadaan bencana alam, pemerintah dapat langsung memberikan bantuan kepada rakyatnya tanpa harus menunggu adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Baik, selanjutnya ada sistem-sistem pemerintahan. Apa sih sistem pemerintahan? Secara umum, sistem pemerintahan dapat didefinisikan sebagai sebuah negara yang tersusun dari berbagai jenis elemen, yang dimana setiap elemen-elemen memiliki kegunaan masing-masing, yang akan membentuk sistem tersebut menjadi suatu kesatuan dan menjadi susunan yang padat. Adanya keterikatan yang kuat antar elemen membuat elemen dalam sistem ini tidak bisa dipisahkan. Dalam sistem ini, setiap elemen memiliki kualitas kerjasama yang sangat kuat, sangat erat, saling terkait, serta memiliki tujuan serta fungsi yang sama. Untuk asal-muasal terbentuknya istilah sistem pemerintahan sendiri adalah tersusun dari dua suku kata. Dua suku kata tersebut adalah kata sistem dan kata pemerintahan.
Kata sistem sendiri dapat diartikan sebagai tatanan, susunan, struktur, serta suatu jaringan yang memiliki keterkaitan fungsional yang di seluruh bagian dari sistem tersebut. Jadi dapat disimpulkan apabila salah satu bagian dalam sistem tidak dapat bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian lainnya, bahkan akan merusak sistem tersebut. Sedangkan untuk kata pemerintahan memiliki arti tindakan berkuasa atau memerintah yang umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menjadi di badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif di sistem negara tersebut. Tindakan tersebut dilakukan guna mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menjalankan negara tersebut. Tak hanya itu saja, ada juga salah satu tokoh yang menuturkan pendapatnya mengenai pengertian dari sistem pemerintahan. Tokoh tersebut adalah Muhammad Mahfud MD. Menurut beliau, sistem pemerintahan negara dapat didefinisikan sebagai suatu cara kerja serta koordinasi atau relasi antar tiga badan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Telah dijelaskan tadi. Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan adalah bentuk hubungan dan tatanan antar berbagai lembaga penting negara yang memiliki keterikatan serta saling berhubungan menjadi kesatuan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menyukseskan kegiatan penyelenggaraan negara tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis sistem pemerintahan di dunia. Ada total 6 jenis sistem pemerintahan yang tersebar di dunia. Nah, untuk negara Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini ke-6 sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Secara singkat, sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Sudah ketebak ya, nama awalnya presiden. Dapat disimpulkan bahwa semua pemerintahan serta negara diatur dikepalai oleh seorang presiden. Baik, yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang keenam adalah sistem pemerintahan liberal. Baik, jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Semua pemerintahan serta negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden. Baik, selanjutnya ada yang kedua ada warga negara. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas yang berarti anggota warga yang berasal dari city state. Istilah warga negara merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yakni citizen yang memiliki makna dan arti warga negara. Orang yang disebut warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara. Contoh, saya asli warga negara Indonesia. Saya orang Indonesia. Kemudian saya melakukan pekerjaan atau dinas di suatu negara lain, misal di negara Jepang. Nah, ketika saya di negara Jepang, saya disebut warga negara juga. Begitu ya. Jadi, warga negara tidak ditetapkan untuk warga negara Indonesia, tidak. Tetapi warga negara asing atau warga negara Indonesia yang masuk ke dalam Indonesia maupun keluar negeri itu sama-sama warga negara. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Science 1998, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu.
Istilah warga negara sendiri juga bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu terdiri dari warga negara asing atau Fremdling. Hal ini secara yuridis diatur berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara asli atau pribumi merupakan penduduk asli sebuah negara tersebut. Seperti contohnya, nih, warga negara Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, apalagi Minang, Toraja Bali, Aceh, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lain. Warga negara asing atau Fremdling merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut. Seperti pada contohnya, warga negara Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, India, Belanda, Eropa, Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Hal ini telah disahkan berdasarkan undang-undang atau undang-undang yang telah berlaku mengenai warga negara Indonesia. Nah, di sini ada hak serta kewajiban yang ada sebagai warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 hingga pasal 34. Apa sih contohnya penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu sendiri? Di negara Indonesia sendiri, hak serta kewajiban yang ada sebagai warga negara Indonesia tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 hingga pasal 34. Nah, contoh hak sebagai warga negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama yang diyakininya, serta menjalankan kewajiban yang dianutnya tersebut. Yang kedua, contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apa sih contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus menuruti kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai warga Indonesia? Contohnya, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tepat pada waktunya. Seperti contohnya membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan tepat waktu. Baik, selanjutnya ada sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, sebelum menjadi Pancasila, ada Ekasila, Trisila, dan menjadi Pancasila. Lanjut, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah 5 sila Pancasila. Tentunya teman-teman sudah hafal bunyi Pancasila yang kelima itu, yang tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokoritsu Junbiko Sakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau disingkat dengan BPUPKI. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebetulnya sejarah lainnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara.
Sidang tersebut dilakukan di gedung Kuo Sangi di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Nah, kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Nah, gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka, bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPU PKI. Setelah itu, BPU PKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang lalu. Nah, anggota panitia 9 itu adalah yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Abi Kusnojo Krosujoso, yang keempat adalah Abdul Kahar Muzakir, yang kelima Agus Salim, yang keenam Ahmad Subarjo, yang ketujuh Wahid Hashim, yang kedelapan Muhammad Yamin, yang kesembilan adalah Mr. Maramis. Nah, akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, banyak yang bertanya, kenapa tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila? Padahal Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jawabannya adalah karena pada tanggal 1 Juni adalah hasil sidang BPU PKI yang membahas dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi, hari lahirnya Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, Pancasila itu adalah sebuah visi bangsa. Pancasila itu mencengkram Garuda. Apa itu? Mencengkram Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diikat oleh Pancasila supaya negara tidak terpecah. Artinya Bhinneka Tunggal Ika berbeda suku, bangsa, dan agama, tetapi tetap satu tujuan. Nah, Pancasila adalah pemikiran bangsa, pola pikir bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus mengamalkan apa isi dari Pancasila tersebut. Apalagi kita sebagai mahasiswa, apa itu harus tahu isi dan arti dan cara mengamalkan, cara mempelajari isi dari Pancasila tersebut. Ada 3 perumus Pancasila. Yang pertama adalah Muhyamin, yang kedua adalah Dr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno, itu yang mengajukan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan isi presentasi saya bermanfaat dan ditonton oleh para mahasiswa dari universitas yang lain. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.